Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangisri Ayuwandari Febriani. Saya adalah mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi Universitas Tanjung Pura semester 4 dengan NIM F10711811001. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan informasi tentang Bryophyta atau yang sering kita kenal dengan lumut. Nah, mari disimak. Indonesia merupakan salah satu daerah yang memiliki iklim tropis, sehingga keanekaragaman hayatinya juga berlimpah. Salah satunya yaitu Bryophyta atau yang kita kenal dengan lumut. Bryophyta atau lumut. Bryophyta berasal dari kata bryo yaitu lumut dan phyton yaitu tanaman. Kadang lumut ini juga dikenal dengan moss. Bryophyta disebut sebagai tanaman lumut karena mampu bertahan hidup di darat dengan kondisi tempat tumbuh yang teduh dan lembab. Tumbuhan Bryophyta dapat hidup di atas tanah, batuan, kayu, dan juga kadang-kadang di dalam air. Ciri-ciri dari lumut atau Bryophyta ini yang pertama, ia merupakan kelompok tumbuhan yang telah beradaptasi dengan lingkungan darat. Kemudian, memiliki bentuk peralihan antara tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkormus. Lalu, Bryophyta ini memiliki ukuran kecil dengan bagian yang menyerupai akar atau rizoid, batang, dan daun. Kemudian memiliki ukuran tinggi dengan rata-rata kurang lebih 1-2 cm. Tubuh gametofit bersifat haploid yang kita kenal sebagai tumbuhan lumut. Warnanya hijau sehingga bersifat autotrof karena sudah memiliki klorofil. Namun, tumbuhan ini tidak mempunyai jaringan pengangkut seperti xilem maupun phloem. Nah, Bryophyta ini memiliki pigmen fotosintesis berupa klorofil A dan B, serta pati sebagai cadangan makanan utama. Kemudian, dinding dari Bryophyta ini tersusun atas selulosa. Lalu, tumbuhan ini dapat hidup di tempat yang lembab dan menyerap air secara imbibisi. Reproduksi lumut. Nah, pada Bryophyta terjadi reproduksi secara aseksual yaitu vegetatif dengan membentuk spora kemudian akan tumbuh menjadi gametofit, dan seksual yakni generatif di mana reproduksi ini terjadi melalui fertilisasi sehingga akan menghasilkan zigot. Yang perlu kita ketahui bahwa siklus hidup tumbuhan lumut ini mengalami metagenesis atau mengalami pergiliran keturunan antara generasi gametofit dengan generasi sporofit. Klasifikasi lumut atau Bryophyta ini terbagi menjadi 3 kelas. Kelas Hepatiaceae atau lumut hati. Ciri-ciri umumnya yang pertama itu banyak ditemukan di bebatuan, tanah, atau dinding yang lembab. Kemudian bentuk tubuhnya berupa lembaran mirip bentuk hati dan banyak lekukan. Lalu tubuhnya memiliki struktur yang menyerupai akar, batang, dan daun, sehingga banyak yang menganggap kelompok lumut hati merupakan kelompok peralihan antara tumbuhan Talophyta menuju Cormophyta. Perkembangbiakannya secara generatif dengan oogami dan secara vegetatif dengan fragmentasi, tunas, dan kuncup eram. Kemudian, lumut hati tidak mempunyai jaringan meristematik. Pertumbuhannya hanya terbatas sampai pada bagian sporofit saja. Kelas Anthocerotophyta atau lumut tanduk. Ciri-ciri umumnya yang pertama, bentuknya seperti kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk. Kemudian, gametofitnya mempunyai talus berbentuk cakram dengan tepi bertoreh. Biasanya melekat pada tanah. Hanya memiliki 1 kloroplas. Kemudian, reproduksi lumut ini secara aseksual yaitu fragmentasi, pembentukan kuncup, umbi, dan penebalan di ujung. Kemudian secara seksualnya membentuk antheridium dan archegonium. Kelas Musci atau lumut daun. Ciri-ciri umumnya yang pertama merupakan tanaman yang tidak berpembuluh. Tubuhnya menyerupai tanaman kecil yang memiliki akar, batang, dan daun. Daunnya tersusun spiral, jarang, dan 2-3 baris. Daunnya berasal dari satu sel awal, tidak bercuping, dengan midrip atau tanpa midrip.
Daun Unistratusnya, yaitu sel berklorofil, memiliki sel hialin pada beberapa bagian dari daun, atau multistratus, yaitu sel berlapis dengan jenis sel tertentu. Rizoidnya multiseluler, bercabang, berhialin, atau berpigmen, halus atau papilos. Habitatnya dapat kita temukan di tanah gundul, batang pohon, dan tembok-tembok. Adapun reproduksinya, yaitu secara seksual dengan pelepasan antara gamit jantan dan gamit betina, dan reproduksi aseksualnya, yaitu dengan memperbanyak diri dengan spora. Lumut sebenarnya sangat mudah untuk ditemukan karena tumbuhan ini hidup di tempat-tempat yang lembab, tempat yang teduh, di lantai hutan, dan sekitaran pangkal pohon. Di lingkungan sekitar, saya menemukan jenis lumut daun atau musky. Nah, teman-teman, kita dapat lihat di sini, lumut ini hidupnya menempel di batang-batang pohon dan berwarna hijau karena memiliki zat klorofil. Kemudian, untuk lumut yang ini, kita bisa melihat bagian saprofitnya yang memanjang ke atas. Dan juga ada beberapa yang hidupnya menempel pada tembok-tembok yang lembab, seperti ini. Sekian informasi tentang Hidrophyta yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.